Bersyukur atas kesempatan siang hari ini Tuhan, kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami boleh memuji menyembah-Mu, menaikkan segala syukur kami kepadamu yang layak untuk kami tuju. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan siang hari ini dengan sikap hati yang sama, kami pun juga mau untuk menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya terbuka mata dan telinga rohani kami terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Ini sesi yang berat sekali siang hari. Saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Karena khotbah yang baik bagi pendeta itu cirinya 3. Yang pertama, tepat sasaran, pasti itu ya. Yang kedua, nggak bikin ngantuk. Yang ketiga, nggak lama-lama. Amin. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Oki Raharjo. Saya tinggal di Menganti, ya, kurang lebih 30 sampai 40 menit dari sini. Biasa, dan saya membantu penggembalaan di gereja GKKI Kelampis bersama Pak Rizky yang ada di sisi kanan ini. Bersyukur sekali saya beri kesempatan untuk melayani di sini di bulan Juni ini. Ya, Ibu Ivi bertambah usianya, luar biasa. Tuhan Yesus begitu baik, menambahkan usia, menambahkan juga keberkatan dan kasih karunia untuk melayani. Kami pun juga bersyukur. Saya datang ke sini bersama istri saya yang ada di sisi kanan di tembok sana. Kami bulan Juni juga bersukacita. Bulan Juni kami menikah tahun 2011 ya, bulan Juni. Jadi ini juga bulan ini adalah happy anniversary kami, ulang tahun pernikahan. Bulan Juni 2011 kami menikah. Juni 2012 tahun berikutnya Tuhan ngasih kami putri, lahir tepat 1 tahun di pernikahan kami. Luar biasa. Jadi kalau ulang tahunan enak barengan, nggak susah ingatnya, sama-sama bulan Juni. Di sisi lain, tahun ini kalau saya hitung bulan Juli, saya 31 tahun melayani Tuhan. Terhitung tahun 1995 saya melayani di SMP 12 itu daerah Ngagel sana, dekat Wonokromo. 95 melayani di SMP 12, kemudian Tuhan bawa di berikutnya di SMA 14, SMA 16, SMA 20 saya juga pernah membina di sana, dan juga pernah di Semit Prapanca tempat Pak Rizky dan istrinya sekolah dulu. Sekarang sekolahnya sudah tidak ada, jadi parkirnya gereja Betani. Saya adalah produk dari pelayanan pelajar di kota Surabaya. Sampai sekarang pun saya masih melayani pelajar-pelajar. Pelayanan saya ada pelayanan media sosial sampai saat ini. Saya kerjakan sejak 2015. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, ketik Saat Teduh 5 menit, nah itu pasti muncul program saya. Saya kalau bikin Saat Teduh singkat saja 5 menit berupa suara, dan itu memberkati banyak orang. Satu kali saya berdoa, Tuhan bawa saya untuk saya pelayanan keliling dari Indonesia ke seluruh Indonesia, Tuhan, dari pojok sampai pojok. Ternyata ya Tuhan bawa apa? Suara saya memberkati orang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Pulau Jawa pasti, sampai di Papua. Ada anak rohani saya yang saya layani di Merauke, ke 3 jam lagi ke sana lagi. Apa itu? Lupa saya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang kami layani secara suara, nggak ketemu langsung. Di Hong Kong ada orang-orang yang kami layani, mereka terima firman Tuhan saya, pembantu-pembantu di Hong Kong TKW, menangkan banyak orang dan menjadi berkat firman Tuhan yang kami sampaikan sampai hari ini. Saya melayani sejak 95, tapi sempat terhilang tahun 2006 sampai 2015. Saya terhilang karena saya pernah jadi ngurusi sebuah grup musik legendaris. Saya akan sebut namanya, tapi lagunya yang terkenal Andaikan Kau Datang, Kolam Susu dan seterusnya. Saya pernah jadi ketua di situ.
dan saya serius di sana sampai akhirnya 2015 Tuhan panggil saya melayani lagi. Saya kemudian fokus pelayanan media sosial sampai sekarang hanya satu orang, nggak kemana-mana. Kalau tadi diceritakan persekutuan ini dimulai dari 5-7 orang. Pelayanan saya sampai hari ini saya kerjakan satu orang, tapi memberkati puluhan ratusan orang di Tuhan. Itu perkenalan singkat dari saya. Nanti yang lain-lain saya sisipkan di saksian firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6. Saya mau ajak kita eksposisi dari sebuah cerita, sebuah kisah yang mungkin kalau Anda Kristen sejak kecil pasti mendengar ketika sekolah minggu. Tapi saya ajak untuk kita melihat dari sisi perspektif yang lain. Kisahnya tentang 5 roti 2 ikan. Yohanes pasal 6, kita baca dulu dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Saya ayat yang kelima, mohon izin Bapak Ibu Saudara ayat 6, kita selesaikan sampai ayat yang 10. Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Silakan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Iya, saya ajak kita eksposisi atau menelusuri dari kisah ini. Tidak akan loncat ke kitab-kitab yang lain. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari kisah 5 roti 2 ikan versi kali ini? Yang pertama saya sampaikan pembelajaran yang pertama. Belajarlah memberi. Sekalipun kita juga dalam kebutuhan, belajarlah berbagi, memberi. Sekalipun kita sendiri juga dalam kesulitan, dalam kebutuhan, dalam kondisi yang tidak mudah. Pertanyaan sederhana. Sharing ini saya punya anak-anak rohani, kami setiap minggu itu ada komsel melalui Zoom. Sharing ini juga pernah saya sampaikan pada mereka. Dan saya sampaikan sharing ini ke Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus datang ketika Tuhan Yesus mengajar, ada orang banyak mengikuti. Di situ dicatat 5.000 orang laki-laki. Karena di tradisi Yahudi yang dihitung kan hanya laki-laki, perempuan tidak terlalu dihitung saat itu. Jarang sekali. Jadi kalau diperkirakan jumlahnya bisa, kalau ada perempuan dan anak-anak bisa jadi ada 10.000. Bahkan ada bantuan yang memperkirakan itu bisa jadi 20.000 orang. Ya pokoknya ribuan. Pertanyaan saja, dari 5.000 orang laki-laki, atau mungkin kita anggap 10.000, ada enggak kira-kira orang-orang yang membawa makanan? Ya kita jangan melihat di cerita berikutnya ada anak kecil menyerahkan roti seperti yang tadi di firman Tuhan. Tapi ada enggak kira-kira orang-orang lain yang juga membawa makanan? Atau mereka hanya kosongan, 5.000 orang itu kosongan, datang enggak bawa apa-apa? Kira-kira ada enggak di antara 5.000 orang itu mereka yang juga bawa makanan? Menurut Bapak Ibu ada? Ada. Sama seperti kalau misalkan saya tanya sederhana, pasti kita kesini kan tadi dapat minum. Tapi kalau ditanya, ada enggak di antara kita yang datang itu juga bawa minum sendiri? Pasti juga ada. Di antara 5.000 orang itu, saya yakin dan percaya, enggak mungkin kosongan semua. Mungkin ada 10 atau 100, bahkan mungkin 1.000. Kan jumlahnya banyak itu. Masa sih nggak ada 100 orang yang nggak bawa makan? Pasti ada.
Tapi mereka berpikir, itu ngapain? Murid-murid Yesus itu mulai tanya-tanya tentang makanan, tentang minuman, kok sibuk? Kelihatan mungkin ya, mereka sebagai panitia, Filipus, Andreas sibuk disuruh Tuhan Yesus beri makanan, cari makanan untuk mengatasi laparnya orang-orang. Cari sana sini cara kan mungkin kedengaran itu ngapain mereka cari-cari makanan? Jangan-jangan diminta urut makanan. Jangan, ini makanan saya nggak akan cukup. Ini untuk saya sendiri, bekal makanku. Ini untuk aku dan keluargaku saja nggak akan cukup. Ngapain nanti kalau diminta urut dikasihkan? Jangan, sembunyikan. Mungkin yang lain juga berkata, waduh, ini nanti diminta makanan, simpan aja, tutup, seakan-akan kita nggak bawa. Sampai satu orang anak kecil, dia memberikan bekal makan siang, satu-satunya yang dia punya. Mungkin itu cukup habis dimakan 2 orang. Dan dia berpikir, ini kalau saya makan sendiri ya habis sendiri. Tapi kalau diberikan ke murid-murid Tuhan Yesus, ke Om Andreas, Om Filipus, ya juga nggak ada manfaatnya. Tapi nggak apa-apa lah, siapa tahu bisa berarti sedikit-sedikit, bisa membawa manfaat sedikit. Kan kalau dikasihkan ya nggak ada manfaatnya juga. Dan dia ngasih, Om ini saya punya makanan, silakan, terserah mau buat apa, silakan. Kalau saya makan ya habis waktu, silakan. Diambil oleh Andreas, murid Tuhan Yesus, ditunjukkan pada Tuhan Yesus. Ini ada 5 roti. Dia sedang dalam kebutuhan makanan itu adalah satu-satunya yang dia miliki. Kalau buat dia sendiri, ya mungkin cukup. Mungkin hanya ya habis 5 menit 10 menit. Kalau dikasihkan gak akan cukup karena kebutuhannya banyak. Tapi dia mau memberikan. Hari-hari ini sama-sama ada banyak orang dalam kesulitan, ada banyak orang-orang dalam kebutuhan. Kalau kita mengikuti perkembangan di berita, semua harga naik, semua kebutuhan biaya sembako naik, dolar naik, semua naik. Dan akhirnya kita merasa ini nggak cukup untuk orang lain. Ini hanya untuk diriku sendiri saja sudah kesusahan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan menantang, firman Tuhan memberikan challenge. Maukah kita belajar untuk memberi, untuk berbagi, sekalipun kita juga butuh, sekalipun kita juga dalam kesulitan. Mau tidak kita membagi berkat, mau tidak kita memberi untuk orang lain, sekalipun sulit, tapi adalah sama beri untuk Tuhan. Ingat kisah janda di Sarfat ketika didatangi oleh Nabi Elia, buatkan untuk saya makanan. Dan dia berkata, ini cuma satu-satunya Pak Pendeta ini, kalau saya kasihkan, habisin kami makan terus mati. Dapat apa? Kamu kasihkan nggak akan cukup. Buatkan buat saya dulu. Dan dia nurut. Tapi nggak jadi berkat, nggak habis-habis. Tepung ya, dan minyak yang dimiliki oleh janda. Belajar untuk memberi, sekalipun sedikit dan terbatas. Sekalipun yang kita punya, wah ini nggak akan bisa untuk orang lain. Tapi mungkin ya, yang sedikit kita punya, ya bukan mungkin, bisa jadi, pastinya yang sedikit kita punya ternyata bisa jadi berkat buat orang lain yang nggak punya apa-apa. Sekali lagi, sedikit yang kita punya bisa jadi itu menjadi hal yang banyak, yang berarti, yang besar buat orang lain yang nggak punya apa. Ya sudahlah, ini kamu saya kasih makanan. Ya sudahlah, ini saya kasih berkat buat kamu. Ya sudah, saya cuma bisa ngasih buat kamu sekian. Saya cuma bisa ngasih makanan sekian, atau saya cuma bisa ngasih ini. Tapi ketika kita mau belajar untuk membagi, berbagi, anak-anak Tuhan ini saya percaya tidak ada yang pelit, pasti punya rasa memberi berkat. Ya, karena firman Tuhan mengatakan orang kikir nggak masuk surga. Anak-anak Tuhan kan diselamatkan oleh darah Yesus. Tentu kan punya hati yang kikir, amin. Nggak pelit. Saya ingat ketika saya masih bekerja tahun-tahun 2007, 2008, 2009, saya ini guru di sekolah Kristen di daerah Kutisari sana, Kutisari Utara. Kutisari itu Jemburan Daya itu Kutisari. Ada sekolah SD Kristen yang sudah lama.
Saya sempat jadi guru di sana. Apa yang saya lakukan? Saya belajar, saya berdoa, Tuhan kalau saya bekerja di sini, ajari saya untuk jadi. Saya keterima tahun 2007. Gaji yang saya terima pertama kali 400.000. Kecil sekali. Buat saya sendiri nggak cukup. Waktu itu masih belum berkeluarga. Apa yang saya lakukan? Ketika dalam perjalanan waktu, Tuhan pertemukan dengan anak-anak yang kondisinya minus. Orang-orang yang untuk bayar sekolah saja harus nipu-nipu. Harus nipu keras. Kasih kesempatan lah bayarnya 100.000. Tapi beli buku nggak bisa. Terus juga di sekolah waktu itu ada istilahnya uang kegiatan 300.000. Saya belikan buku yang bisa dipakai itu saya bayarkan LKS-nya. Saya bisi-bisi jangan bilang mulai dari saya. Satu anak, kadang setiap tahun Tuhan ngasih satu anak untuk saya taruh beban. Dan beliakan, dia belikan. Tahun berikutnya ada sambil pesan, jangan kasih tahu kalau mau ya dulu. Walaupun akhirnya bocor juga. Wah disuruh pakai kamu, tapi tetap diberikan dan dibelikan. Dengan kondisi keuangan yang sangat sederhana, apalagi ketika berikutnya sudah berkeluarga, Tuhan tetap pakai saya itu jadi berkat. Ada anak yang nggak bisa bayar internet, bayar berapa? 400.000. Saya cicilkan 100.000, 100.000 tiap bulan. Pokoknya dia bisa internet dan tidak diperlukan. Saya kerjakan bagian saya, sekalipun sedikit, sekalipun terbatas. Saya kerjakan semua. Belajarlah ucapan siapapun yang Tuhan buat kita memandang dan saya kerja. Ketika saya memulai pelayanan media sosial tahun 2015, saya bertobat itu 2015 ketika saya sering main internetan. Dulu tahun 2012 sampai 2015 itu kalau ada yang suka main internet itu kadang ada wifi bagi corner, harus beli kartu bisa dipakai 6 jam. Saya beli kartu 12 jam. Pulang dari mengajar saya mampir di wifi corner Jalan Kapuas. Saya setiap kali main di situ main internet. Dan Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya bertobat kembali 2014 Desember. Kemudian saya memilih diri melayani Tuhan. Melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Dari Desember 2015 itu Tuhan bawa saya. Pertama kali pelayanan yang saya kerjakan apa? Saya bikin lagu-lagu firman Tuhan di Facebook. Kemudian banyak orang-orang yang minta untuk didoakan. Baik melalui media sosial, melalui telepon, BBM. Waktu itu belum ada WA. Melalui SMS, BBM. Bahkan yang di Surabaya kita didatangi. Pelayanan saya ini apa? Mengunjungi rumah sakit. Pertama kali ada seorang ibu, asalnya di Balong-Sari sini. Waktu itu sakit di Mitra Keluarga Waru, saya datang ke sana. Ada yang satu kali sakit di RSAR, saya datang. Ada yang minta dikunjungi di Tulangan Sidoarjo. Rumah saya menganti, saya harus ke sana. Dan di rumah sakit itulah saya beredar mendoakan orang per orang. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya lembaga yang kuat. Saya belum punya organisasi apapun. Sampai hari ini saya nggak punya organisasi menaungi. Saya berangkat melayani Tuhan kemanapun Tuhan bawa. Bahkan pernah satu kali ada orang yang SMS, Pak, saya minta tolong didoakan. Di mana Anda? Di penjara Madiun, Pak. Saya ke penjara Madiun atas nama pribadi. Kalau sekarang kan saya pelayanan di penjara Medaeng sama teman-teman dari TKKI. Saya dulu berangkat ke Madiun sendiri atas nama pribadi. Siapa? Nggak kenal, cuma tahu nama. Nggak ngerti wajahnya, cuma tahu nama. Namanya Sarjito. Dia minta dibelikan celana pendek 2. Saya mampir ke pasar besar Madiun. Dan saya doakan, yang mana orangnya? Ditunjukkan di layar sama petugas yang ini, ya saya lihatkan saja. Dan saya ketemu, saya mendoakan dia. Setelah itu selesai. Itu bukan program saya harus ke penjara tiap kali, enggak. Hanya sekali. Dan Tuhan bawa saya. Dari apa? Saya nggak punya apa-apa. Keterbatasan. Seberapa yang saya punya, saya kerja. Hari ini saya mau tantang setiap kita. Bapak Ibu Saudara, seberapapun yang ada, belajarlah memberi. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, sekalipun dalam keterbatasan yang kita sendiri juga pas-pasan, belajar jadi berkat. Poin pertama,
Belajarlah memberi sekalipun kita sendiri juga dalam kebutuhan. Yang kedua, saya bacakan Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika 5 roti dibalikan itu diserahkan kepada Andreas, Filipus, kemudian oleh mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima dan dia tidak langsung membagi. Ayat firman Tuhan berkata, dia terima, dia mengucap syukur pada Bapa di surga. Dan ajaib, 5 roti dan 2 ikan akhirnya berlipat ganda, bisa cukup sampai ke 5.000 orang itu bisa makan dengan tanpa kesulitan. Mereka tetap mengalami kenyang luar biasa. Poin kedua, sekalipun sederhana, ketika mengucap syukur jadi istimewa. 5 roti dan 2 ikan itu cuma sedikit. Mungkin ya paling banyak dimakan 2 orang kita. Ketika dimakan paling 5 menit 10 menit habis. Tapi ketika diserahkan pada Tuhan, jadi sesuatu yang ajaib. Hidupmu, hidup kita semua yang sederhana ini, yang nggak ada apa-apanya, yang hanya umurnya seberapa, kalau kita serahkan pada Tuhan, jadi suatu hal yang istimewa. Pekerjaan yang Anda tekuni mungkin gak seberapa, biasa-biasa saja. Mungkin gajimu kecil, pekerjaanmu sederhana, dipandang orang gak ada apa-apanya, gak ada apa. Yang cuma seberapa ini, ketika kita kerjakan dengan ucapan syukur, akan jadi Tuhan, aku mau berbakti dengan hidupku ini Tuhan, pakai aku jadi alat. Berani nggak kita berkata seperti ini dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan? Saya bersyukur saya melayani tidak mengawali dari sekolah teologi, gelar pendeta, apa-apa dan sebagainya, supaya orang tidak alergi. Saya mengawali jadi guru dan saya mau berkata bahwa Tuhan pakai aku jadi berkat sebanyak mungkin oleh profesi itu. Setiap tahun bukan cuma saya ngasih bantu biaya sekolah beberapa anak. Setiap tahun saya ajak berdoa siswa yang ada di kelas. Kebetulan sekolah Kristen gak sulit. Sebelum istirahat 10 menit lagi istirahat, saya ajak berdoa. Mereka mengalami lawatan Tuhan, nangis, tertawa, dapat penglihatan seperti itu. Bukan di gereja, bukan di KKR besar, bukan di ibadah conference, di masjid kecil. Dan anak-anak kita waktu Tuhan. Sampai satu kali saya di kelas kok jadi kontroversi karena ada anak-anak juga nggak ikut doa, apa? Ditambah yang diri di sebuah ruangan. Pipa yang tadi pakai, kita berdoa, yang mau saja. Anak-anak SD. Mungkin kalau Anda bertanya, lu kan enak, itu sekolah Kristen, gampang ikut. Tapi tidak semua guru Kristen mau melakukannya. Tidak semua guru Kristen tergerak seperti itu. Bagi mereka yang penting waktu aku pelajaran agama, serahkan ke guru agamanya, serahkan ke ibadah persekutuan doa. Tapi saya dulu kelas SD, lulusan PPKN, bukan lulusan teologi, bukan guru agama. Saya ajak mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, dan itu yang kesajaran sekali. Dimanapun ketika saya mengajar di SD di Putisari, kemudian di SMP di Darmo Permen, bahkan terakhir di SMK di Puncak, SMK apa Sejati. Saya ajak mereka berdoa ketemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga profesi apapun, jadikan berkat untuk orang lain bertemu dengan Tuhan. Kalau Anda pimpinan aja bawa Anda berdoa. Kalau Anda bawa, doakan atasan. Kalau sedang sakit atau apa. Kalau Anda office boy atau pekerja bawah, tidak menyurutkan panggilan Tuhan begitu. Panggilan Tuhan itu apa sih? Simple, panggilan Tuhan itu adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Tidak perlu terlalu rumit mengartikannya. Ketika Anda bekerja dan Anda punya hati mendoakan orang yang dipekerjakan, itu panggilan Tuhan itu ada.
Satu kali ada peristiwa di 2 Raja-Raja pasal 5. Kita tahu peristiwa Naaman. Oh, yang kita ingat cuma mujizatnya. Oh, Naaman masuk, disuruh oleh Nabi Elisa masuk ke sungai Yordan. Dia nggak mau karena bau, masuk katanya mau 7 kali masuk, sembuh, kulitnya putih seperti bayi yang sempurna kusta. Tapi siapa yang memberi rekomendasi Naaman itu? Siapa yang memberi rekomendasi untuk Naaman berangkat ke Nabi Elisa? Siapa Naaman? Masih ingat? Ada seorang gadis pelayan yang diambil oleh Naaman dari bangsa Israel. Gadis pelayan ini jadi pembantunya di rumah Naaman, ikut di keluarga besar Naaman. Dan satu kali dia ngomong ke nyonya, kalau Pak Naaman ini mau datang ke Israel, Samaria, ada nabi di sana. Saya yakin pasti sobat. Rekomendasi gadis kecil, gadis pelayan, yang belum muda bersama. Dia cuma kerja sebagai pembantu. Dia merekomendasikan. Akhirnya Naaman datang ke sana dan kita nggak tahu namanya siapa gadis pelayan itu. Kita juga nggak pernah tahu nama dari anak yang membeli roti dan ikan itu. Tapi oleh perbuatan dia jadi. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah berkat. Gak perlu harus jadi pendeta, gak perlu harus jadi hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita bawa apa yang bisa kita kerja. Ketika saya mengajak, saya ceritakan kepada anak-anak tentang kebaikan Tuhan Yesus, karena saya tahu Tuhan bawa saya kepada mereka. Mereka mengenal kasih Tuhan sejak usia dini, sejak usia. Saya kerjakan supaya satu kali ada seorang yang pengusaha, dia pengusaha di bidang trading, kerjaannya trading, punya anak buah. Karena setiap hari dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, kan saya kirim melalui WA. Cuma 5 menit saya kalau berfirman Tuhan, lama-lama. Dan dia sebelum dia memulai pekerjaannya, dia ajak teman-teman sekantornya berdoa sama-sama sambil mendengarkan firman Tuhan. Dia nggak bisa sampaikan firman, dia setel sambil mendengarkan firman Tuhan dari sana. Dia setel itu teman-temannya mendengarkan. Jadi berkat firman Tuhan yang saya sampaikan dari rumah, jadi berkat di mana-mana. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Hari ini seri kedua, yaitu sekalipun sederhana, sekalipun kecil yang kita miliki, sekalipun terbatas, ketika kita bawa pada Tuhan dengan ucapan syukur, jadi istimewa. Yang pimpinan bisa membuat anak buahnya, orang yang kita kerjakan, yang bekerja dengan kita, mereka mengalami kasih Kristus. Yang levelnya di bawah pun bisa mendoakan pemimpinnya untuk mereka mengalami kasih Tuhan juga. Apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita kerjakan. Amin. Poin ketiga terakhir. Yang pertama tadi adalah belajarlah memberi. Sekalipun kita juga dalam kebutuhan, sekalipun sulit, ya sama jadi berkat. Meskipun sedikit, karena sedikit bagi kita ternyata besar bagi orang lain. Dan yang kedua, sekalipun yang kita miliki sederhana, kita bawa pada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi istimewa. Jangan mengeluh. Sekalipun yang kita punya kecil, yang kita kerjakan sederhana, bawa pada Tuhan Yesus. Dan juga punya mindset bahwa di sini saya ada, sama jadi berkat Tuhan. Di tempat ini saya ditempatkan untuk bekerja, sama jadi berkat Tuhan. Enggak cuma cari uang, karena ketika kita ada mengejar uang, semua akan terbatas dan kita akan mengeluh. Bedanya apa? Kalau orang kerja cuma kerja uang, ketika bangun pagi akan capek, akan merasa aduh kerja. Tapi kalau punya, saya mau jadi berkat. Ketika bangun, dia ingat, saya harus mendoakan ini, saya harus bertemu dengan ini, saya harus mengerjakan ini. Bangun pagi dengan luar biasa. Sharing yang ketiga, poin ketiga, pembelajaran ketiga, yaitu saya bacakan dari Yohanes pasal 6 ayat 12 sampai 13. Yohanes pasal 6 ayat 12 sampai 13.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika makanan 5 roti 2 ikan itu dibagikan, dibagi-bagi, ternyata cukup untuk ribuan orang itu, yang 5.000 atau 10.000 dan seterusnya. Bahkan ternyata di Alkitab tertulis masih sisa 12 bakul. Pertanyaan sederhana, 12 bakul itu siapa yang membawa? Untuk siapa? Di Alkitab nggak ada. 12 bakul itu buat siapa? Saya mendengar banyak sharing rekaman bahwa Tuhan berkata, oh itu diberikan pada murid Yesus pas 12, masing-masing pulang bawa satu. Puji Tuhan, mereka dapat berkat, mereka dapat karena melayani, karena itu hamba Tuhan pantas dapat berkat satu orang dapat satu. Salah, itu cuma cocok logi. Kenapa? Mujizat Tuhan Yesus yang bagi makanan nggak cuma sekali. Satu kali Tuhan Yesus memberi makan ke 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Sisa berapa? Nggak pas 12 ya. Masa dipaksakan? Oh harus 12. Itu berarti yang cocok logi. Poin ketiga yang mau saya sampaikan sederhana. Yang menabur itu yang menuai. Firman Tuhan sudah mengajarkan juga. Yang menabur itu yang menuai. Berarti 12 bakul sisa itu. Siapa yang bawa? Anak kecil itu. Pasti. Loh kok enak dibawa murid Yesus? Engkau dengan siapa? Anak kecil itu. Tentu yang benar. Mungkin kan Yesus berkata, pasal Tuhan kasih lagi. Mungkin ngajak orang tuanya dia bawa, bisa jadi dalam perjalanan pulang dibagikan lagi ke orang yang lain, buat ini buat samping, buat bekal, ini buat makan, dibagi lagi jadi makan lagi. Bawa yang berhak kecil. Nah ini sama sampaikan, seberapapun yang kita bagi, kita berkati orang, kita yang diberkati, kita tetap diberkati. Seberapapun yang bisa kita berikan, berkat itu nyampe ke kita, tidak ke yang lain. Ketika kita memberkati orang yang sepenuhnya, walaupun sedikit, baliknya datang lebih banyak. Dia cuma ngasih 5 roti 2 ikan, baliknya bukan 12 roti, 12 bakul. Tidak tahu satu bakul isi berapa, tidak terhitung, tidak terduga, apalagi 12. Ketika kita jadi berkat bagi orang, Tuhan itu bukan untuk manfaat, dan untuk membagi dan memberkati kita semua. Ketika saya memberkati anak-anak dalam kekurangan, doa saya dijawab Tuhan. Caranya aja. Tuhan menjawab doa saya. Kami sempat ketika kami sudah berumah tangga 2013, istri saya sempat pulang ke Madiun karena harus bekerja di sana. Dia jadi guru di sana. Saya di sini. Dan selama sekian tahun tidak ada harapan untuk bertemu lagi secara satu rumah. Ya, saya setiap Jumat memang pulang, saya harus naik motor ke Surabaya ke Madiun, minggu siang pulang lagi, setiap kali seperti itu ke sana. Tapi itu bertemu bersatu secara utuh, nggak ada kesempatan, nggak ada harapan. Dia kerja, saya kerja di Surabaya, tidak ada kesempatan bertemu. Tidak ada kesempatan untuk bersatu lagi secara utuh. Bertemu ya ketika Jumat sore saya di sana, minggu siang pulang. Tapi setiap minggu siang ketika saya akan kembali ke Surabaya, saya ajak istri saya, anak saya waktu itu masih kecil, nggak ngerti apa-apa juga, kita berdoa. Tapi di antara doa itu saya bilang, Tuhan Yesus, kalau boleh, buat kami tinggal sebagai keluarga yang utuh saat ini, buat kami tinggal.
Doa itu saya sampaikan sebulan, 2 bulan tak ada jawaban, 3 bulan, setahun, 2 tahun tak ada. 2013 kan berdoa terjawab 2019. Ketika nggak sengaja, nggak terduga, kepala sekolah di sini, SD apa mereka di Kota Permai, kenal dengan kepala sekolah istri saya di Madiun, kenal dan menawarkan kalau ada gurumu yang mau ngajar, ya sudah otomatis disodorkan istri saya. Dan kami tetap setelah berdoa 6 tahun 2019 pertengahan kami jalan istri saya pindah ke Surabaya, dia tinggal bersama kami di Malang. Itu beberapa bulan sebelum terjadinya COVID. Coba kalau COVID kami masih terpisah, kalau saya nggak bisa ke Madiun, masih akan ditutup di mana? Buat kami bisa belajar. Saya menabur, saya menurainya bukan uang, uang dengan duit. Hari ini saya mendukung anak-anak Rohingya, ada 10 orang. Saya dukung mereka. Dari mana keuangannya? Tidak ada. Kami mulai dari membiayai makan, membiayai sekolah. Ya, mungkin 1 orang pertama kami masih bisa, tapi ketika berikutnya kami buka dukungan seminimal 25.000 saja satu bukan cuma berkami. Hari tahun ini bulan Juni ini saya sudah meluluskan 6 anak dari studinya. 4 anak SMA, 2 anak kuliah. Kuliahnya kuliah STT. Tuhan berkesempatan bisa meluluskan. Dari mana? Saya nggak bisa apa-apa. Saya hamba Tuhan yang modal saya cuma berdoa. Tidak ada gaji dari gereja. Tuhan sendiri yang setia. Ini bisa berikan mereka semua. Apa yang saya tabur itu yang saya buat. Kami sendiri tidak kekurangan. Tuhan membuat kami kehidupannya sampai hari ini mungkin tidak lebih-lebih banget, tapi juga tidak kekurangan. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Dan begitu juga untuk kita semua. Mari tutup mata, kita berdoa. Dan katakan lagu tadi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah mempesonaku selalu dan selalu. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan bawa kami dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang berkecukupan. Itu Tuhan yang memelihara kami. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan bukan untuk kami nikmati sendiri, tapi ajar kami jadi berkat Tuhan bagi orang. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau panggil kami dimanapun kami berada, itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami, yang ada di bawah kami, siapapun mereka. Dan kami percaya satu kali kami akan menuai sesuatu yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami bayangkan. Kami mengalami bukan cuma berkat berkelimpahan, tapi kehidupan penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, dan kehidupan yang membuat orang lain mengenal nama baik kami, karena Tuhan Yesus selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada, usia kami seberapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.
Mari setiap kita yang terpesona dengan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan lagi, ku mau selalu bersyukur